Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan mengenai seleksi sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada penelitian yang saya lakukan mengenai kinerja keuangan perusahaan perbankan. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2080. Teknik pengambilan sampel yang digunakan itu menggunakan purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada periode 2018 sampai dengan 2020. Untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Dan kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan mendapatkan laba selama periode penelitian yaitu 2018 sampai dengan 2020. Perlu diketahui dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel itu berdasarkan secara berturut-turut. Langkah selanjutnya saya akan mencari jumlah populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa mencari melalui Google di sini. Teman-teman bisa ketik saja perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2020. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil di saham OK. Nah, teman-teman bisa tahu di sini ada 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2020. Nah, saya tabulasi di sini, saya memperoleh 43 perusahaan. Jadi di sini 43 itu adalah populasi dalam penelitian ini. Sumber yang digunakan adalah saham OK ya teman-teman. Nah, untuk kriteria yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar tahun 2018 hingga 2020. Nah, ini saya buatkan sheet untuk yang kriteria pertama. Teman-teman, ini saya keluarkan di sini, perusahaan Amar saya keluarkan di sini karena perusahaan Amar itu adalah Bank Amar Indonesia, itu terdaftar di tahun 2020. Karena dalam penelitian ini yang digunakan itu tahun 2018 hingga 2020, sehingga Amar tidak bisa dijadikan sebagai seleksi sampel yang pertama. Jadi Amar tidak lolos pada seleksi yang pertama. Untuk kriteria yang kedua yaitu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa diketahui di sini saya menemukan perusahaan Nobu itu tahun 2019 perusahaan Nobu tidak melaporkan laporan keuangan.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini di laporan keuangan pada websitenya IDX untuk perusahaan Nobu. Misalkan di sini saya ngetik Nobu. Teman-teman bisa lihat apakah tahun 2018 perusahaan Nobu itu melaporkan laporan keuangan atau tidak. Nah, di sini saya tinggal klik cari. Ternyata untuk tahun 2018 itu perusahaan Nobu melaporkan laporan keuangan. Oke, sekarang tinggal di tahun 2019. Nah, di sini tahun 2019 perusahaan Nobu tidak melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek. Jadi di sini sudah saya keluarkan, perusahaan Nobu tidak dijadikan sebagai sampel karena tidak memenuhi pada kriteria yang kedua. Untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba secara berturut-turut tahun 2018 hingga 2020. Jadi teman-teman mencari laporan keuangan terlebih dahulu 10 perusahaan yang mengalami kerugian di tahun 2018, 19 maupun 2020. Jadi apabila salah satu tahun di sini perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut juga tidak dapat dijadikan sampel karena penelitian ini menggunakan secara berturut-turut tahun 2018 hingga 2020. Nah, di sini misalkan untuk AGRS, teman-teman bisa mencari di AGRS. AGRS untuk tahun 2020. Oke, untuk tahun 2020 PT Bank IBK Indonesia, teman-teman bisa download di financial statement karena hanya untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau mendapatkan profit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian laba rugi. Oke, untuk tahun 2019 dan 2020 perusahaan ini mengalami kerugian. Jadi seperti yang ini sudah saya seleksi ini. Ternyata PT AGRS itu mengalami kerugian di tahun 2018, 2019 hingga 2020. Jadi PT AGRS tidak dijadikan sebagai sampel karena tidak memenuhi kriteria yang ketiga. Setelah melalui proses seleksi sampel yang telah dilakukan tadi, maka hasil seleksi sampel dapat diketahui sebagai berikut di sini. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk populasinya tadi sebanyak 43 perusahaan dengan kriteria pengambilan sampel purposive. Kriteria pengambilan sampelnya berdasarkan dengan kriteria atau purposive sampling. Itu yang pertama, perusahaan yang tidak terdaftar di BI secara berturut-turut tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 1 perusahaan, yaitu tadi perusahaan Amar. Di sini tadi Amar. Terus untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode 2018 hingga 2020. Itu ada 1 perusahaan yaitu Nobu. Dan kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mengalami rugi selama periode tahun 2018 hingga 2020 itu sebanyak 10 perusahaan. Jadi sampel penelitian ini ada 31 perusahaan dan total sampel dalam penelitian ini karena penelitian dilakukan selama 3 tahun, maka total sampelnya adalah 93 observasi data, yaitu 31 perusahaan dikalikan 3 tahun periode penelitian diperoleh 93 observasi datanya.
Sekian teman-teman, sudah saya share mengenai hasil seleksi sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI hingga tahun 2020. Apabila teman-teman membutuhkan data ini, maka teman-teman bisa mengikuti IG saya untuk mendapatkan data buat penelitian teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.